Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini saya lagi di Pantai Sendang Biru, salah satu pantai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pantai Sendang Biru letaknya di Malang Selatan. Sahabat sekalian, kemarin kami dari Puncak Ijen, kemudian kami ada kegiatan juga di darat, dan hari ini kami kegiatan di pantai atau di laut. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan kami. Yang pertama, teman-teman sekalian, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun Allah menciptakan dan menempatkan manusia, Allah pasti kasih rezekinya. Allah pasti kasih potensi dia untuk eksis di sana. Allah pasti kasih potensi-potensi yang kalau dieksplor juga bisa menghasilkan penghasilan dan income yang luar biasa. Lihatlah perahu-perahu nelayan di belakang saya. Mereka, teman-teman sekalian, itu income-nya bisa jauh lebih besar daripada income misalnya pegawai-pegawai di perusahaan, daripada misalnya karyawan-karyawan dengan pangkat-pangkat yang tinggi. Kenapa demikian? Karena lautan maha luas dan lautan bisa mereka gali, mereka bisa menghasilkan ikan tiap hari itu bukan hanya kiloan, bukan hanya kintalan, tapi ton-tonan. Teman-teman sekalian, Anda tinggal menghitung 1 kilo berapa harganya dikalikan 1 ton misalnya. Jadi disinilah, di Sendang Biru inilah banyak orang yang kemudian menghasilkan income besar, dan itu bisa jadi tidak menjadi pikiran orang kota, tidak menjadi pikiran orang di puncak gunung sana. Kenapa? Ketika saya tanya para nelayan di sini, mereka taruhannya nyawa, saudara sekalian, dan tidak semua orang berani mengambil resiko tersebut. Tentunya high risk, high return, ya. Semakin tinggi risikonya, hasilnya juga semakin besar. Dan kita lihat di pantai ini tidak semua orang jadi nelayan. Ada yang cuma menjualkan ikan yang sudah ditangkap, ada yang berkebun dan sebagainya. Begitulah cara Allah. Dia adil untuk membagi peran di antara manusia. Yang kedua, teman-teman sekalian, bukan hanya potensi yang dititipkan oleh Tuhan untuk kita, tapi juga kita manusia diberikan sumber daya yang luar biasa. Coba lihat para nelayan ini, perahunya mereka create sedemikian rupa sehingga aman dari tenggelam misalnya. Perahu yang lebih besar lagi mereka create sedemikian rupa sehingga bisa menampung ikan dalam jumlah yang besar, ton-tonan, saudara sekalian. Jadi Tuhan selain memberikan sumber daya alam, juga memberikan potensi di masing-masing manusia yang kita istilahkan sumber daya manusia. Dan itu bukan hanya di pantai, di darat, di gunung juga sama. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sadar Anda punya sumber daya di sekitar Anda? Apakah Anda sadar Anda punya potensi dalam diri Anda yang bisa Anda kembangkan untuk mengekspor sumber daya alam, sumber daya di sekitar Anda, sehingga mereka menghasilkan income yang besar buat Anda, menghasilkan penghasilan yang luar biasa buat Anda. Jadi sekali lagi, jangan hanya bangga dengan sumber daya alam yang mampu Anda temukan, tapi Anda harus sadar apakah diri Anda, sumber daya manusia diri Anda sudah Anda maksimalkan sehingga sumber daya alam di sekitar Anda tidak mubazir. Itu yang kedua. Jadi sumber daya alam pasti Tuhan titipkan, pasti Tuhan ciptakan buat kita. Yang kedua, sumber daya manusia dalam diri kita dan diri orang-orang di sekitar kita juga sudah luar biasa. Tinggal kita mau nggak untuk menggalinya, berani nggak untuk mengekspornya, sehingga ketika ketemu dua sumber tersebut, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, akan menghasilkan income dan karya-karya yang luar biasa. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, tidak cukup hanya sumber daya alam dan sumber daya manusia, kita harus menyatukannya dengan sumber daya ilahiyah. Artinya apa? Rizku minallah, rezeki datangnya dari Allah. Jangan pernah sombong ketika Anda pinter, Anda hebat, Anda mampu. Jangan pernah sombong ketika Anda ditempatkan di alam yang penuh dengan potensinya. Ketika Anda meninggalkan Tuhan, Tuhan bisa ambil semuanya. Bisa dia mengambil potensi Anda, atau dia bisa menghabiskan, menghilangkan, atau mengambil potensi sumber daya alam yang ada di sekitar Anda. Sekali lagi, tiga potensi ini mari kita sinergikan, mari kita maksimalkan, mari kita manfaatkan. Yang pertama, sumber daya alam yang ada di mana-mana, di laut, di darat, dan di gunung. Yang kedua, sumber daya manusia. Semua manusia lahir pasti punya sumber daya
potensi yang ada dalam dirinya. Karena nggak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa potensinya, karena nggak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa kekuatannya, tanpa kelebihannya. Tidak mungkin. Anda bisa ketemu dengan saya untuk saya gali potensi Anda di mana. Saya sudah banyak melahirkan orang-orang hebat, orang-orang sukses hanya dengan saya temukan potensinya, kemudian dia maksimalkan potensi itu sehingga mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitar dia. Dan yang ketiga, jangan lupakan sumber daya ilahiyah. Sekali lagi, kalau Allah yang terlibat, maka tidak mungkin Anda gagal. Kalau Allah yang terlibat, tidak mungkin Anda tidak berhasil. Kalau Allah yang terlibat, tidak mungkin Anda tidak sukses. Allahu la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau Allah memberi, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Demikian juga kalau Allah menghalangi, tidak ada siapapun yang mampu memberi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang mendatangkan kekuasaan pada siapa yang dia kehendaki, dan Allah yang mengambil kekuasaan pada siapa yang dia kehendaki. Allah yang memuliakan siapa yang dia kehendaki, demikian juga Allah yang menghinakan siapa yang dia kehendaki. Maka jaga hubungan baik dengan Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Ihfadillaha yahfadka. Ketika kamu bisa menjaga Allah, maka Allah yang akan menjagamu. Sekali lagi, selamat merenungkan 3 hal ini, selamat mengekspor 3 hal ini: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ilahiyah. Selamat mencoba. Salam star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.